Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zatul Lailia, nomor NIM 2018.096.01.1636. Saya di sini akan memenuhi tugas dari Bapak dosen Fikri Farihin, MPDI, dengan matkul kuliah Media Teknologi Pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendesain pembelajaran efektif dengan media dan teknologi. Agar dapat menciptakan sebuah program pembelajaran sukses, guru ataupun struktur perlu menerapkan langkah-langkah desain pembelajaran secara sistematik. Program pembelajaran yang efektif dan efisien memerlukan adanya peran komponen-komponen lain seperti materi dan metode pembelajaran. Selain penggunaan media dan teknologi, beragam metode dan strategi pembelajaran juga ikut menentukan keberhasilan penyelenggaraan program pembelajaran. Bab ini akan membahas tentang langkah-langkah sistematik yang dapat digunakan dalam mendesain dan mengembangkan program pembelajaran efektif, efisien, dan menarik dengan menggunakan media dan teknologi. Pembelajaran yang pertama yaitu pembelajaran sukses. Pembelajaran sukses adalah guru ataupun struktur memiliki kewajiban untuk menciptakan program pembelajaran sukses yang dapat membawa siswa memiliki kemampuan yang diperlukan setelah menempuh aktivitas belajar secara spesifik pembelajaran dalam mencapai kemampuan ataupun kompetensi. Yang pertama yaitu ada beberapa indikator yang penting untuk pembelajaran sukses. Yang pertama, mampu membawa siswa dalam mencapai kemampuan ataupun kompetensi yang perlu dipelajari. Dan yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang ketiga, membuat siswa mampu mengingat isi ataupun materi pembelajaran lebih lama. Dan yang keempat, membuat siswa dapat menerapkan ataupun mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari. 6 langkah itu mendesain pembelajaran sukses. Ada beberapa langkah yang dapat diterapkan oleh guru yang dari instruktur untuk dapat menciptakan program pembelajaran sukses. Yang pertama, mengenal siswa ataupun peserta didik. Yang kedua, menentukan kompetensi yang perlu dimiliki oleh siswa. Dan yang ketiga, menentukan metode, media, dan strategi pembelajaran. Dan yang keempat, mengembangkan media sebagai bahan pembelajaran. Dan yang kelima, melibatkan siswa dalam aktivitas pembelajaran. Dan keenam, melakukan prosedur evaluasi dan revisi program pembelajaran. Yang pertama, langkah pertama, mengenal siswa ataupun peserta didik. Langkah awal yang perlu dilakukan dalam menciptakan program pembelajaran sukses adalah mengidentifikasi karakteristik siswa yang akan melakukan aktivitas pembelajaran. Siapakah siswa yang akan melakukan proses belajar? Pemahaman yang baik tentang karakteristik siswa akan sangat membantu guru ataupun instruktur terhadap karakteristik siswa meliputi beberapa aspek penting, yaitu yang pertama, karakteristik umum, kompetensi spesifik yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Dan yang ketiga, menggambarkan tentang kondisi siswa. Yang kedua, mendapatkan kompetensi perlu dimiliki siswa, yaitu dalam menciptakan program pembelajaran sukses adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang akan dimiliki oleh siswa setelah mengikuti program pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dapat diperoleh dari silabus dan kurikulum. Dan yang ketiga yaitu menentukan metode, media, dan strategi pembelajaran. Langkah berikutnya yang perlu dilakukan setelah menempuh langkah merumuskan tujuan pembelajaran adalah memilih metode, media, dan strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam program pembelajaran. Strategi pembelajaran yang diartikan sebagai keseluruhan rencana kegiatan yang bertujuan untuk memfasilitasi tercapainya tujuan pembelajaran. Dan yang keempat yaitu mengembangkan media sebagai bahan pembelajaran. Setelah menentukan metode, media, dan strategi pembelajaran, maka langkah selanjutnya adalah mengembangkan media yang telah dipilih sebagai bahan pembelajaran. Guru dan instruktur memiliki beberapa alternatif dalam memilih dan menentukan media sebagai bahan pembelajaran yang akan digunakan pada program, yaitu yang pertama, membeli media dan bahan pembelajaran. Yang kedua, memodifikasi bahan pembelajaran. Dan yang ketiga, memproduksi bahan pembelajaran baru. Yang kelima, melibatkan siswa dalam aktivitas pembelajaran. Agar program pembelajaran dapat berlangsung sukses, maka proses pembelajaran memerlukan adanya keterlibatan siswa secara efektif dan materi ataupun substansi yang sedang
dipelajari oleh siswa. Dan yang keenam yaitu melakukan produser evaluasi dan revisi setelah mendesain dan mengembangkan program pembelajaran. Maka langkah selanjutnya yaitu perlu dilakukan oleh guru untuk berinstruktur adalah melakukan evaluasi dan revisi terhadap program pembelajaran. Langkah evaluasi ini dilakukan untuk menilai pencapaian hasil belajar siswa. Interaksi media, metode dan strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu metode pembelajaran sebagai presentasi, diskusi, belajar komparatif. Penemuan merupakan metode pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk memperoleh jawaban terhadap sebuah masalah ataupun fenomena. Pemecahan masalahnya yaitu metode pemecahan masalah pada dasarnya terkait dengan metode ilmiah yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah dan komponen-komponen, menulis hipotesis, mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan solusi dan konklusi, menguji solusi, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Penggunaan pembelajaran tutorial meliputi beberapa aktivitas di dalamnya, yaitu menyajikan materi pembelajaran, mengajukan pertanyaan ataupun masalah yang perlu dibahas, menganalisis jawaban siswa, memberikan umpan balik, dan yang kelima memberikan latihan, dan yang keenam meminta siswa untuk melakukan kemampuan ataupun kompetensi diri. Strategi pembelajaran ini yang pertama menggunakan penyajian isi ataupun materi pembelajaran, pemberian latihan, bimbingan, dan pemberian umpan balik secara personal, pemberian tugas dan tes, kegiatan ataupun penutup. Sekian dari saya, mungkin ada kesalahan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.